Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ires, balik lagi hari ini sama Ires yang mau kembali bercerita bareng Ires ya. Jadi ini adalah sesuai dengan janji yang sempat Ires sampaikan di cerita bareng Ires sebelumnya, bahwa Ires mau kembali mengupdate nih bagaimana sih pengalaman Ires setelah 6 bulan kurang lebih dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sekarang Juni udah lewat ya. Juni udah lewat ya guys. Nah, sekarang bulan Juli. Oh my god, it's been almost 8 bulan Ires menunaikan program pengabdian. It's really kayak gak percaya banget ya, 8 bulan beneran gak sih? Coba hitung ulang ya, dari bulan Desember nih. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Really 8 bulan, beneran udah hampir 8 bulan. Tinggal tersisa Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan lagi kawan-kawan. Kok bisa sih cepet banget ya? Cuma 5 bulan lagi sih. 5 tambah 8 beneran? Masa sih? 8 tambah 13. Kayaknya salah deh. Iya, 12 bulan lah kurang lebih ya. 1 tahun sih programnya. Program pengabdian IRS itu wajibnya 1 tahun. Dan kemarin di awal ya udah cerita gimana kronologisnya sampai kronologi Ires bisa ada di program pengabdian yang saat ini sedang Ires jalani. Dan setelah 8 bulan berarti Ires sudah melalui waktu yang cukup sebentar, bisa dikatakan, tapi bisa dikatakan ya sebentar sih kalau dibandingin yang lain-lain tuh lebih banyak yang lebih lama dari Ires pengabdiannya teman-teman. Ada yang 4 tahun, 5, 8, Masya Allah. Nah, kenapa Ires hanya 1 tahun? Jadi memang itu program wajibnya. Adapun nanti kalau teman-teman yang lain menginginkan untuk melanjutkan program pengabdiannya, instansi tempat Ires mengabdi saat ini sangat-sangat mengizinkan, tentu dengan niat ya kita memberikan kontribusi tentunya ya, dengan berada di sini memberikan kontribusi semaksimal mungkin yang kita bisa untuk pesantren tercinta. Nah, balik lagi nih, 3 menit cuman opening gitu doang, soalnya agak shock juga ya, ternyata udah 8 bulan gitu. Apa aja nih pencapaian yang udah Ires berikan gitu kan untuk pesantren tempat Ires mengabdi saat ini. Jadi awal Ires masuk pengabdian itu Ires langsung ditempatkan dan ditugaskan di bagian pengasuhan santri. Berat ya? Yes, sangat berat karena pertama Ires belum ada pengalaman. Kalau pengalaman di bidang jurnalistik ada lah walaupun sedikit gitu ya, tapi kalau masalah mendidik, mengasuh anak-anak baik usianya ABG, anak beranjak gede, anak baru gede, atau yang memasuki usia remaja ya, kisaran anak-anak yang duduk di bangku SMP atau sanawiyah, sekolah menengah pertama, dan juga anak-anak yang ada di bangku aliyah atau sekolah menengah atas SMA, itu Ires belum pernah punya pengalaman. Adapun Ires dulu pernah menjadi guru, itu saat itu guru beda soalnya sama bagian pengasuhan, beda teman-teman. Apa bedanya? Kalau guru kita menunaikan tugas untuk memberikan ilmu, mentransfer ilmu, memberikan pengajaran yang waktunya di sekolah, dan itu hanya terbatas kurang lebih maksimal mungkin 12 jam, ada yang mungkin kurang atau lebih dari itu. Tapi kalau bagian pengasuhan santri ini kita bagaimana memonitoring, mengawasi,
mendidik juga, membimbing juga, menanamkan nilai-nilai kebaikan pada para santri dalam waktu 24 jam seharusnya, idealnya. Karena bagian pengasuhan santri ini ditempatkan di dalam lingkungan asrama yang tentunya secara kedekatan bisa memantau atau memonitoring kegiatan-kegiatan santri selama 24 jam dari mulai tidur sampai dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa pengalaman atau pelajaran yang Iras dapatkan dari posisi tersebut atau amanah tersebut atau tugas tersebut? Pertama yang Iras lakukan ketika Iras masuk ke bagian pengasuhan santri adalah memahami dulu apa sih definisi dari bagian pengasuhan santri itu sendiri. Maksud diadakannya bagian pengasuhan santri ini fungsinya untuk apa sih? Itu yang pertama Iras lakukan, Iras pelajari, Iras sharing-sharing dengan teman-teman bagian pengasuhan yang sudah lebih berpengalaman dan lebih dulu berada di bagian pengasuhan. Ya sampai saat ini Iras masih belajar. Kurang lebih bagian pengasuhan santri ini berfungsi memonitoring seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan asrama. Jadi fokus tugasnya memang di lingkungan asrama. Kalau di sekolah itu sudah beda tanggung jawab lagi. Kalau sekolah itu instansinya kurang lebih sama dengan instansi sekolah formal yang lain. Ada kepala sekolah, bagian kesantrian gitu ya. Kalau di sini, kalau di luar mungkin bagian kesiswaan, kurang lebih sama. Tapi kalau bagian pengasuhan itu semuanya bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terlaksana atau terselenggara di asrama seperti itu. Apalagi? Selanjutnya adalah bagian pengasuhan santri. Jadi karena tugasnya adalah mengontrol, memonitor semua kegiatan siapapun yang ada di dalam asrama. Siapa aja sih sebetulnya yang ada di dalam asrama? Yang pertama tentu santrinya. Semua santri, karena konsep pesantren ini adalah semua kegiatan dilakukan bersama-sama dalam satu lingkungan yang sama, yaitu di asrama. Kita sebut asrama atau boarding atau ya semacamnya. Nah, pertama santri, kemudian yang kedua yang ada di asrama adalah tentu para ustazat atau apa ya istilahnya, guru pendamping ya. Guru pendamping yang ada di dalam asrama itu cukup banyak juga untuk memantau jumlah santri yang lumayan banyak. Alhamdulillah di sini kurang lebih jumlahnya ada sekitar 800 lebih. Kemudian jumlah ustazah pengabdiannya pun didampingi juga oleh ustazah yang senior, atau kita apa ya istilahnya, memang kalau ustazah pengabdian kan sifatnya dinamis gitu. Jadi mungkin dalam 1 tahun itu bisa ada pergantian atau ya pergantian dari ustazah yang satu kemudian ke ustazah yang lain. Tapi kalau ustazah senior itu beliau yang memang menghabiskan waktunya hampir 24 jam sudah selama bertahun-tahun dan tidak tergantikan. Masya Allah ya, luar biasa pengabdiannya. Itu kurang lebih orang-orang yang ada di lingkungan asrama.
Nah, kita harus tahu, bagian pengasuhan itu harus tahu apa saja kegiatan yang diselenggarakan di asrama, sekecil apapun kegiatan itu. Jadi lumayan cukup berat buat Iras pribadi awalnya, karena memantau pergerakan mobilitas orang-orang dengan jumlah yang cukup banyak. Kalau dijumlahkan mungkin hampir 1000 ya, 1000 lebih mungkin. Awalnya masih gimana ya caranya gitu, bisa memonitor, mengontrol dengan terstruktur, kemudian tersistematis juga gitu. Karena terakhir Iras, pengalaman Iras terakhir memonitor pergerakan orang itu kurang lebih sekitar 50 orang. Itu saat itu Iras jadi koordinator relawan ya di yayasan, salah satu yayasan cukup besar di Bandung yang namanya Yayasan Geraha Du'afa Indonesia. Saat itu tugas Iras adalah mengkoordinir 50 orang untuk sebuah event. Nah, event sosial saat itu. Dan 50 orang itu juga suatu hal yang bisa juga ya ternyata Iras memantau atau memandu pergerakan orang dengan jumlah yang lebih dari 10, katakanlah. Kalau kelompok kecil biasanya hanya 10, atau sekarang di ngadares.com pun timnya itu berjumlah kurang lebih 10 orang lah, 10 sampai paling banyak mungkin 15 atau 20 kalau ada teman-teman yang magang atau kontributor dari beberapa daerah yang freelance gitu ya. Dan ini dengan jumlah yang cukup banyak di satu instansi ya cukup besar katakan gitu. Dulu Iras kerja di radio PRFM juga, maksudnya bukan Iras yang punya tugas untuk memonitor, mengontrol, mengarahkan, kemudian nge-lead pergerakan gitu, enggak, tapi justru jadi bagian yang digerakkan. Nah, tapi kalau di sini bagian pengasuhan itu ya dia harus bisa mengarahkan setiap kegiatan sesuai dengan visi misi pesantren, kemudian nilai-nilai yang menjadi habit harian santri ataupun ustazahnya pun harus sesuai dengan nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan oleh para pendiri, baik nilai dari sisi ke pesantrenan, khusus spesifiknya pesantren Al-Mawaddah ataupun panca jiwa pondok pesantren yang terdiri dari keikhlasan, kesederhanaan, kemudian ukhuwah Islamiyah, kemudian berdikari dan kebebasan. Nah, bagaimana nilai-nilai itu bisa terangkum secara keseluruhan dalam setiap aktivitas kegiatan 24 jam setiap hari berulang, tapi itu jadi ruh gitu dalam setiap pergerakan kita, dalam setiap kegiatan kita. Nah, itu yang Iras awalnya cukup shock ya, karena belum pernah ya teman-teman. Jadi ini suatu hal yang Iras anggap sebagai, kayaknya ini Allah ingin meningkatkan kapasitas diri Iras untuk Iras belajar berpikir bagaimana bisa menjalankan tugas ini sesuai dengan yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan gitu, yang Allah harapkan. Nah, lebih kayak gitu. Wow, udah 13 menit menuju 14 menit. Kurang lebih mungkin ceritanya segitu dulu ya teman-teman. Ini Iras lagi tahil juga, coba studio, sebenarnya ini salah satu studio multimedia di pesantren Putri Al-Mawaddah. Ini Iras belum masih trial, belum ya begitulah pokoknya. Lagi banyak pikiran guys. Oke. Jadi thank you so much buat teman-teman yang udah nonton cerita bareng Iras kali ini. Terima kasih udah support Iras selalu sampai detik ini. Terima kasih udah subscribe, yang belum subscribe boleh subscribe buat support Iras terus. Boleh di share juga buat teman-teman yang punya pengalaman pengabdian. Di kolom komentar juga boleh disampaikan gimana feel-nya, kesan-kesannya, terus hikmahnya gitu yang teman-teman dapat, yang pernah mengikuti program pengabdian juga. Terus silahkan boleh di comment, share, and like ya, itulah pokoknya sepaket.
Thanks for watching teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun berada, dimudahkan segala urusannya. Bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.